wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa lakna bisawab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam pernikahan yang tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Jadi kalau ada yang bertanya rukunnya kada lengkap apa hukumnya? Hukumnya adalah batal. Syaratnya tidak lengkap apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak sah. Jadi jangan sampai tidak sah bertahan. Syaratnya tidak lengkap, ngarannya sah atau tidak. Rukunnya tidak lengkap, batal atau kada. Makanya dalam hukum Islam itu kan ada 5 ya. Tapi dalam hukum usul fikih itu ada 9, termasuk karena sahih lawan batal atau mafsadah juga. Ya. Nah itu ngarannya konteksnya batal. Sedangkan pernikahan yang fasid atau rusak, nah ini beda lagi. Ada pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelahnya terlaksananya. Jadi syaratnya tidak lengkap, rukunnya pun agak bermasalah, maka hukumnya jadi fasid gitu nantinya. Ya. Tapi lengkap aja Pak, rukun lengkap aja bujur, tapi karena ada yang merusaknya, yaitu hukum fasid seperti nikah berjangka nanti. Ya, atau nikah dengan cara niatnya akan menceraikan suatu ketika. Ya, itu terjadi banyak tuh, dimana ketika terjadi pernikahan tujuannya bukan selamanya, tapi hanya sekedar memuaskan nafsu saja. Ya sekedar 2 hari gari ampian, tapi kadang ada padah gitu. Ya, karena berjanji kada juga, cuman berhinipan aja, tapi niat di hati suami akan menceraikannya kaina. Itu ngarannya nikahnya juga konteksnya nanti menjadi fasid ya. Secara umum ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah tidak ada hubungan mahram karena musyawarah, penetapan nasab dan iddahnya. Ya. Pernikahan yang tidak sah tersebut banyak sekali. Yang paling utama ada 9 macam. Jadi ada 9 macam pernikahan yang tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ya, kita fokus di Syafi'iyah saja, tidak sampai ke Hanafiyah gitu ya. Pertama nikah sigar, mungkin ini pernah bahas atau pernah dengar dulu ya di dalam kitab-kitab yang atau bab pernikahan, seperti mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu. Ya, jadi setiap dari kedua belah pihak merupakan mahar bagi yang lainnya. Jika keduanya menyebutkan dengan mahar menurut pendapat yang benar karena adanya keterkaitan tersebut, maka dengan tidak menyebutkannya maka tidak tetap sah karena menurut pendapat ulama yang benar, karena tidak adanya keterkaitan dengan yang disebutkan. Dengan demikian kedua perempuan yang akan mereka nikahi berhak mendapatkan mahar misil. Sedangkan ketidaksahan nikah ini karena adanya larangan hadis la sigara fil Islam. Artinya menukar antara anaknya dengan anaknya yang sebelahnya dengan syarat. Jadi menukar anak untuk sebagai syarat pernikahan abahnya. Nah, itu kada boleh ya, menikahkan anaknya dengan syarat sama gitu. Makanya kalimatnya la sigara fil Islam, ini hadisnya umum ya. Yang kedua nikah mut'ah sudah dipahami adanya jangka dengan konteks akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Rp1.000 selama 3 bulan dibayar tunai. Aku terima sebagainya. Ya, itu namanya dengan konteks ada tujuannya, ya, waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga nikah yang sedang berihram, juga tidak boleh orang yang sedang berihram. Sedang ya, bukan selesai ihram. Kalau orang sudah selesai, ya silakan. Banyak kan orang ya di bawah naungan Ka'bah itu judulnya kan, cinta di bawah naungan Ka'bah. Atau cinta dengan apalah ya, akad nikah gitu ya. Sebenarnya sah saja, mau di mana saja silakan gitu ya. Ya ingin mengambil konteks Mekahnya, Eropa kah, sebagainya terserah. Yang penting tidak ada tujuan yang sifatnya mut'ah atau sejenisnya gitu ya. Tapi kalau di konteksnya di Mekah, kada boleh dia selama ihramnya sampai dia tuntung tahallulnya atau memotong rambutnya. Jika musim hajinya juga kada boleh sampai selesai hajinya. Kapan haji itu selesai? Jamratul Aqabah selesai, baru tahallulnya, baru tawaf akhir, tawaf rukun. Setelah tawaf rukun selesai, tahallul kedua habis dah haji. Ini kan musim haji ini bentar lagi nih kan. Karena orang musim haji pas ke Arafah itu mulai rukunnya, ketika di Arafah, Mabit, Musdalifah, Mina, kemudian melempar Jumratul Ura, Usaniyah, Aqabah 3 kali 3 hari. Setelah itu baru tawaf akhir, tawaf rukun. Setelah tawaf rukun udah selesai hajinya. Nah, makanya orang-orang yang VIP dia berangkatnya pas hendak umroh, pas hendak Arafah saja. Jadi besok Arafah hari berangkat dari Indonesia. Nah, itu sampai di Arafah, tuntung semalaman, Mabit, Musdalifah, Mina, kemudian dia akan mengambil tahallul, akan mengambil Jumratul Aqabah langsung aja di awal saja. Udah habis itu langsung tawaf rukun haji, setelah tawaf sa'i, kemudian tahallul, udah selesai. Nah, simpel aja haji itu tidak lama. Yang lama itu adalah 40 harinya karena musim haji itu lama di sananya.
Ya sekali seumur hidup lah bagi orang yang ingin berangkat haji kan bias sekalian nama-nama gitu ya. Dalilnya la yankihul muhrimu wa la yunkahu, juga tidak boleh mengharamkannya. Yang keempat poliandri, itu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki yang tidak ayah sebagainya lah. Itu paling gampang dan memahami. Jadi tidak boleh menikah seorang perempuan dengan dua orang suami. Nah status terjadi adalah gini, dia menikah kemudian terjadilah perceraian, iddahnya belum habis dia nikah kembali, itu tidak boleh. Jadi habiskan iddahnya dulu baru. Atau dia menikah kemudian dia bercerai, kemudian iddahnya sampai lahirnya, misalnya ya. Nah maka kada boleh juga sampai dia melahir. Orang menikah kemudian suaminya hilang. Hilang itu artinya kalau bahasa Banjarnya sekarang itu mungkin madam ke daerah lain ya, orang Banjar nyambet tuh. Dan hilangnya itu sampai sebulan karena kabar. Kalau sekarang sudah ada HP ya atau gampang. Tapi bisa juga HP-nya dibuang, yang sebagian nomornya hilang sebagainya gitu ya. Dia hilang, sementara istrinya tidak mengajukan perceraian. Kemudian dia nikah lagi, datang suaminya, ada boleh ini. Maka jatuhnya harus dijelaskan dulu, dia ceraikan dulu. Meskipun dia katakan lakiku sudah kada lagi, jadi datang setahunan dah ada datang hilang lakiku. Jadi kawinnya basah, ada boleh juga. Harus konteksnya jika masuk ke rumah itu lewat pintunya, maka keluar rumah juga harus lewat pintunya. Maksudnya apa? Jika masuk waktu nikah itu dengan akad atas nama Allah, maka cerai pun dengan atas nama Allah juga. Makanya abghadul halal ilallah kan? Ilallah konteksnya. Sepaling benci kata Allah halal, tapi aku paling benci apa? At-talaq. Konteksnya karena akad pertama dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, aku nikahkan engkau bla bla bla. Cerainya juga mengatasnamakan Allah. Nah, ini yang Allah benci gitu maksudnya. Jadi kalau memang sudah akad, sudah terikat, dah seumur hidup pian bisi laki, pian bini sebini, ya itu dah. Nikmati aja sudah bini pian, nikmati aja dah laki pian, jangan lagi melihat orang lain. Bila sudah membandingkan dengan orang lain, nasa, napa kabar? Rakau lagi ya. Masa teh, rakau lagi ada membandingkan dengan orang lain. Maja biniku ini, bini kurang itu mah aja asal enggak. Karena cerai tau. Cerai tau ujungnya. Makanya kada pernah membandingkan Rasul dengan yang lainnya. Itulah yang kenapa Sayyidah Aisyah itu sangat cemburu dengan Rasul. Kenapa? Karena selalu mengingatkan dengan Sayyidah Khadijah. Lama sekali. Karena masa pertama kali Nabi kan dengan Sayyidah Khadijah. Karena ada poligami nggak ada kan, sampai Khadijah meninggal hanya langsung poligami. Itu juga jangan pernah, catatannya sih kalau sudah menikah nanti, ya bagi aku sih aku merasakannya sudah ya. Aku sudah 2000 ya setelah 10 tahun dah anniversary-nya. Entah tak kapan aku lupa tanggal kelahir kapan, enggak melahirkan kapan. Kartu hujud tapi tanggal kawin juga diingat aku, akad juga diingat. Gak ada dia anniversary gak ada. Pokoknya aku pikir bilanya lagi bahagia anniversary aja, udah gitu aja. Nikmati aja yang ada gitu ya. Nggak usah pian mikirkan. Jadi makanya itu kenapa tunkahul mar'ah itu bujur-bujur, pikirakan bujur-bujur, berhimat pikirakan bujur-bujur. Bila pian sudah bujur, matang, istikharah, udah yakin insya Allah aman. Tapi kalau pian sekedar nafsu sesaat, hendak tapi kayak pecaranya kira dapat, kacau kan. Ya makanya kita bermohon pada Allah mendapatkan calon yang baik gitu aja ya. Minimal imannya lebih baik daripada pian gitu aja gitunya. Jangan mencari imannya lebih buruk daripada pian. Kalau pian tuh terlambat sembahyang zuhur, mencari bini yang hendak asar sembahyang, magini parah lagi. Munya kau tercari bini nang yang bilanya azan ini sembahyang sudah nang itu. Kita bagus sih pada pian berarti. Ya. Tapi kalau misalnya tak bagus bininya, pian kada bagus, ini akan membimbing. Tak bagus pian pada bininya juga pian akan membimbing. Tapi kalau dulunya kada bagus ya kacau tuh gitu. Sembahyang pas asar, itu mau sembahyang juga. Ya. Tapi kita kada buruk sangka juga. Aku kadang melihat orang nyambat, oh justru itu kada pernah sembahyang, justru sembahyang Jumat aja. Aku bisa aja deh sembahyang pas kita tulakannya harus tahu. Kita jangan buruk sangka. Jangan terlalu mudah lisan ini keluar untuk memburukkan orang lain gitu aja. Meskipun dia non muslim, meskipun dia kafir ke apakah, selama dia konteksnya masih manusia, kita masih menghargai dia gitu ya. Benci boleh tapi dalam konteks imannya saja. Dia kafir, kita benci di imannya saja. Karena boleh kita kafir gitu. Tapi kalau dalam konteks ibadahnya, amal dia, kita kada tahu urusan. Siapa tahu di akhir hayatnya kan hitungannya kan di akhir khawatirnya kan di akhir gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah menyepelekan orang lain, menghinakan orang lain, apalagi sampai membawa keturunan yang memang kada benar. Ini anak zina, anak ini, anak janganlah gitu ya. Kada boleh gitu. Itu hal-hal yang sifatnya aib bagi orang lain. Meskipun pian tahu ini anak zina misalnya ya. Makanya pemerintah juga membuatkan istilah bin dengan binti itu kayaknya udah mulai tidak ada lagi binti itu ya. Pasti ketika dia lahir di rumah sakit ditanya siapa abahnya aja. Diulah ke rumah sakit aktanya. Ketika akta itu dibawa ke kelurahan jadi pengantar, bawa ke kecamatan, bawa ke akta keluar bin abahnya.
Artinya dalam konteks capil itu ada aturan tersendiri gitu ya. Tapi dalam konteks Islam ada yang konteksnya ya mungkin konteksnya adalah al-akhir al hajar. Ya wal akhir al hajar. Bagi orang yang penzina maka ya tanggung jawabnya kayak pada ibunya gitu ya. Nah, tapi kan dalam konteks dalam capil tidak bisa seperti itu. Dia harus tahu siapa orang tuanya gitu ya. KTP-nya harus ada. Kartu keluarga juga dia harus punya gitu ya. Kemudian pernikahan muta'addah perempuan yang sedang iddah sudah kita bahas tadi. Jadi harus jelas ya sampai istibra. Istibra itu artinya sudah sampai benar-benar habis. Kedelapan, perempuan yang suka pindah-pindah agama. Perempuan semuanya tidak halal dinikahi kecuali dia masuk agama Islam. Jadi pastikan dulu, makanya ketika pian-pian nanti jadi penghulu yang lakiannya pastikan dulu. Boleh dengan ucapan yuk kita istighfar dulu astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian yuk kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikuti ulunlah. Nah itu boleh, itu cara dakwah tapi dengan cara yang baik. Kadang ada orang kan bisa menghadap, ada nyaman kan. Nah dengan cara apa? Yuk kita bersyahadat dulu, kemudian pengantar, boleh pengantar dalam konteks menjelaskan apa silahkan gitu ya. 9, pernikahan yang muslimah dengan laki-laki kafir, pernikahan muslimah itu sudah dibahas, beda-beda agama juga tidak boleh ya. Nah, bagaimana Pak jika konteksnya dia beda agama, kemudian ketika dia mau menikah dia masuk Islam, ya sah saja. Ya, sah saja. Orang non muslim misalnya lakiannya, binanya Islam, ketika mau nikah di Indonesia dia tahu bahwa satu agama kan, maka dia pura-pura, tanda kutip pura-pura masuk Islam. Di KUA mungkin nggak tahu urusan. Selama ada bukti syahadat dia, selama bukti ada saksi dia masuk Islam, selama bukti dia dikategorikan oleh keluarga yang masuk Islam, maka diklaimlah dia Islam. Maka dinikahkan secara Islam. Setelah dia Islam, mau dia murtad, mau dia apa terserah, rumah tangga dia atau urusan lagi. Ya. Tapi kalau binian itu tahu dia murtad, ya harusnya keluar juga, harus dipasah kan, jatuhnya jika murtad ya kan. Tapi banyak juga yang kadang dipasah gitu. Ya dia nyaman aja beda agama gitu ya. Nah kita kadang bahas terlalu jauh beda agama itu karena memang sudah mutlak di Indonesia tidak boleh. Agama juga mengatur kada boleh. Jadi kalau ada celah, KPO caranya ya jar sekira beda agama ini bisa halal. Jawabannya kada kawa. Karena iman ini harus diteguhkan di hati, bukan yang sekedar di lisan saja seperti ucapan lisan, syahadat dan sebagainya. Karena syahadat sebagai kan Islam. Lisannya syahadat, salatnya di luar, puasanya di luar, zakatnya di luar, haji di luar. Tapi iman, yakinlah dia benar adanya Allah dengan Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jika tidak berarti dia masuk konteks murtad gitu ya. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana Pak jika misalnya murtadnya itu dia tidak tahu? Berarti kan ada hukum murtad. Suami istri pasangannya muslim, ya. Tapi dia kan tahu suaminya ini ternyata murtad. Dari mana? Misal ada Quran jatuh, dianggap biasa jatuh kertas biasa, dia akan menghinakan Quran dan nih, berarti sudah murtad. Atau sembahyang kajar, kada jauh tamar sudah sembahyang, berarti dia mengharamkan sholat, berarti murtad. Puasa Ramadan apa puasa dah penting lagi dah puasa ini. Nah, udah murtad berarti dia mengharamkan puasa Ramadan yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram atau sebagainya yang wajibnya jadi itu sebagainya, berarti sudah merubah hukum Allah. Maka dalam kitab Selamat Taufik itu dianggap sebagai bagian riddah, babur riddah. Bab konteksnya dia otomatis murtad, maka cepat-cepat dia sadar. Nah ini ngarannya murtad yang tidak dia ketahui. Ya, murtadnya dia tidak ketahui. Tapi kalau dia murtadnya benar menyembah selain Allah, ya istilahnya itu murtadnya murtad kabir istilahnya sudah. Nah itu udah murni, dia tahu bahwa dia sudah menyembah selain Allah. Berarti sudah konteksnya dia harus dipisahkan, dipasah. Tapi kalau dia masih murtadnya konteksnya permainan tadi, akidah kalau boleh dipermainkan. Selama akidah itu jangan boleh main-main gitu ya. Masalah Jumat kah, sholat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, yang sifatnya wajib bagi Allah, yang kita wajib untuk kita kerjakan, maka jangan dipermainkan ya. Kalau mau main yang lain aja, baik butuh tunjuran kawan timbai ke sungai selesai. Kadang ngalih begayaan daripada bersambatan dengan kalimat yang kada benar gitu ya. Begayaan itu standar gitu ya, tapi jangan sampai kawan sangkal ya kan, apalagi sudah hendak perpisahan nih. Ini pertemuan terakhir lah Pak. Ya Pak. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang negatif munculnya. Memang semester 1 sampai semester 6 ini, semester 5 ini mungkin rame-ramean masih kan. Semester 6 sudah mulai serius nih, magang ya kan, kemudian KKN. Setelah itu kuliah selesai nih, beli kampung masing-masing, ada yang Sungai Tabuk nih kan, Sungai Lulur kan. Enggak Sungai Lulur ini Jombang ya Allah. Siska kalau aku kan. Siska loh.
Ya lah Siska lain. Nah, Apipah bukan Siska, mana Siska? Oh masih hijau sama aja lawannya tuh. Jadi habis selesai itu masih ada hubungan silaturahmi di jalan ya. Facebookku masih ada, Instagramku masih ada jalan lah untuk silaturahim meskipun pian sudah berada di kerjaannya masing-masing ya kan. Ya minimal aku dapat informasi Pak undangan kawin Pak adalah sedikit ya kan. Pak undangan akikah alhamdulillah. Pak undangan kawin lagi Pak nggak ada lah kan. Kawin lagi nggak ada lah ya. Cukup sekali aja ya kan. Makanya tadi di awal itu pernikahan itu bukan sekedar sebentar tapi jangka panjang gitu ya. Maka ketika orang menikah, perempuan itu harus bujur-bujur memikirkan sepanjang hayatnya. Apakah dia benar-benar calonku yang sempurna, konteksnya dia bau baik, udah bagus. Masalah kebungasan, masalah kecantikan tuh kalau diulah. Baik-baik jepit mula anak bagus tuh ya anak dia. Ada istilah nyambat mau ubah keturunan ya. Ya kalau kawin non anu sekira mancung ya kadosa pian japa hidungnya tiap hari mancung kayak orang bengusan. Anak gue bengusan tarik tas mancung kayak gini nya. Apalagi anak putih, suntik putih ini banyak ya. Bersih ya. Kayak Inas suntik saya. Vitamin C kan apa kau suntiknya apa nyok? Ujar buan kesehatan kulit apa datang. Ketakun bener ya. Anak putih kayak bajak suntiknya. Ada lagi pakai apa lagi terus apa Asad? Yang balulur apa ngarannya? Ada lurnya putih bener. Lulur buktikan ya. Bujur juga ya Instagram nih. Buktikan jarmahnya bujur lah coba nih. Before dan after. Hendak ketukar kita takajud kuitan gana. Siapa kamu sih Den? Ini putih bener. Nah kan aneh lah. Udahlah seadanya aja lah ya. Tapi kalau binian mungkin boleh lah ya kan. Karena untuk perawatan itu niatnya harus benar, niatnya untuk menyenangkan suami saja gitu ya. Untuk sementara belum, tapi sementara untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, untuk menjaga ya sebagian daripada iman, oke lah, ikut aja tahurnya. Tahur itu kan konteksnya kan bersuci ya, bersuci itu bagian daripada iman gitu ya. Nah konteks tahur ini juga diartikan dengan bagian daripada bagaimana kita membersihkan jiwa dan luarnya gitu ya. Nah maka banyak orang yang menjaga, bukan merusak. Kalau merusak tuh lakian dilubangi, dicor-coret, itu kan merusak nih ya. Tapi kalau memperbaiki, menjaga, memelihara itu dianjurkan. Seperti apa? Bersiwak. Siwak itu kan dalil bolehnya menjaga gigi supaya jangan rusak. Dalil itu menunjukkan apa? Bukan merusak tapi memperbaiki saja. Makanya orang pakai kawat kalau dikawati bleaching kah apa orangnya betul. Pokoknya dibersihkan secara putih benar. Ya, putih benar pokoknya. Tapi kan cocok kita ini terlalu putih baik juga. Ya, maka aku lebih senang jika melihat kawan-kawan itu yang putih mana giginya itu hanya disambar. Yang putih giginya itu tapi bukan Afrika, tuh senang melihat kenapa? Karena adil gitu. Dia pakai siwak aja tapi putih mana giginya. Kenapa? Awoknya lain warnanya. Nah, tapi itu menyenangkan gitu. Allah tuh adil gitu ya. Maka di Indonesia, makanya kada aneh kalau misalnya di Indonesia itu banyak sekali model-model yang sekiranya mempercantik diri, menghias diri itu silahkan lah ya kan. Selama tidak sampai berlebihan. Berlebihan itu apa? Operasi atau merusak atau diapain? Jangan ya. Kalau sudah merusak jangan. Ya. Tapi kalau masih sifatnya baik, memperindah, mempercantik ya silahkan gitu ya. Silakan ada pertanyaan? Halaman lanjut ke halaman 120, geser ke bawah. Mengumumkan pernikahan dan memukul rebana. Hal ini sebagai Nabi SAW bersabda, "A'linun nikah." Umumkanlah pernikahan al nikah wadribu alaihi bil ghirbal, dan pukulah rebana. Imam Nasai meriwayatkan faslu ma bainal halil wal haram as-sautu wad-dufu bin nikah. Pemisah antara halal dan haram dalam pernikahan adalah suara dan rebana. Dalam riwayatul urus diperkenankan untuk mendengarkan lagu yang mubah atau gurauan yang tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Sebagai Rasulullah SAW meriwayatkan Ibnu Majah radhiyallahu anha zawajat yatimatu rajulun min ansar wa kana Aisyatu biman ahdaha ila zawjiha faqalat falamma raja'na qala lana Rasulullah SAW ma qultum ya Aisyah qalat sallamna wa da'awna Allah bil barakah thumma insarafna fa qala innal ansar qawmun fihim ghazalun alla qultum ya Aisyah atainakum wa hayyakum wa hayyakum. Nah, dalilnya ya. Tainakum wa hayyakum wa hayyakum. Itu ucapan selamat. Selamat ya, luar biasa. Selamat ya. Alhamdulillah tak kawin juga ikam akhirnya aja. Selamat ya, umah aja lakinya ikam asian ikam jadi. Umah bini kamu asih ikam bareng-bareng muarnya. Itu kan konteksnya menghormati, merayakan, menghargai atau
menyampaikan gitu ya. Nah, masalah yang beramian di sini intinya tidak sampai apa ya? Kalau aku memberi kesimpulan, tidak sampai membuat hal-hal yang orang jadi negatif gitu aja. Ya negatif. Cinta satu malam kan apakah itu jangan negatif gitu. Ya. Jadi kalau hendak kadang-kadang rebana aja rebana. Karena orang datang ke pengantinan itu hendak pandiran juga kadang. Aku lo berapa kali masa teh datang ke pengantinan, Padil mah Padil nih. Padil kah? Oh lain lah. Biasanya ada Padil. Duduknya sih situ juga. Karena dia biasa di belakang. Datang aku tuh datang tuh kan banyak kawan untuk kumpul ya Allah. Maka tujuanku biasanya hendak ke pandiran. Silaturahim lah ke pandiran. Tapi mek nyaring barana. Tuh gentar tuh. Kayak aku pandiran menyawa yo nyaring. Pepandir nyaring karena paham orang, maka ya seadanya jelas sekali ampe dulu dia akhirnya nyaring nyala. Jadi ada ritmenya lah gitu nah. Kada sampai mulai dari subuh sampai jam 1 bah gitu. Akhirnya silaturahim hilang, datang makan beli. Kenapa? Bapak daerah kawa. Salon yang 6 tingkat tuh nah. Ini nyuruh songai itu. 6 tingkat. Ngeri mana pian. Kalau di sini kan mungkin mic biasa, tapi bagus suaranya kan. Kalau di sana tuh kan yang penting bassnya. Dan ini datang pakai backup kan mangkat 6 tingkat tuh. Apa susun sampai 6 tingkat pakai mendagum suara lagunya pulang. Tapi karena aku diundang orang ya datanglah karena undangan itu wajib. Jadi kami undangan itu wajib, tapi jika ada hal yang merusak undangan itu jadi wajib maka hukumnya tidak lagi wajib. Ya misalnya datang ke sana ada yang sifatnya mungkin negatif maka aku ada hadir, maka boleh ada hadir dalam undangan pernikahan. Tapi kalau undangannya memang tidak ada yang merusak, silahkan datang gitu ya. Dan lihat undangan itu, yang diundang siapa. Jangan pede datang. Kepada yang terhormat Bapak Anwar dan istri. Tega marjaku. Anakku ribawai. Anak mana aja, jakona pengantin 4 pahala, kada kawa jaku. Kenapa? Undangannya kada pian jaku. Makanya apa bujur loh? Kalau orang kada mendatang, orang kada mengundang kita makan di sana, maka hukumnya haram tak makan yang kada makan yang hak kita. Sekali aku datang di undangan itu salah andak di tempatnya, tapi aku salah datang. Masuk aku makan. Aku pindah dulu, karena orang mengundang, tapi kawanku bisa di sana kawin. Lah aku datang untuk makan, naik aku ke atas. Iya kak Joko nih. Lain Joko nih. Kau telepon di mana? Joko di sini. Astagfirullahaladzim, salah undangan aku Joko. Maka tuh makan deh. Kayak hukumnya, maka aku naik ke atas jam salah mana? Minta maaf lah Joko, aku salah undangan Joko. Tapi mudah-mudahan pian balaka hidup pian. Enggak pakai kenapa aja. Makan ya pian. Joko alhamdulillah aku sudah makan Joko ya kayak. Bentar lah ya kan ya Allah. Biasa aku jarang bersalaman ke muka tuh. Jarang benar punya kosong, punya rame ada, punya kosong naik kayak. Pas itu aku bela-belain nongkrong mahadang manti demi bepadang itu ya. Minta maaf lah Joko, aku salah undangan Joko. Tujuanku ini sebenarnya sama, tapi lain tempatnya Joko. Beda tempat sebelah aja bedanya. Kan banyak kalau ini gedung tuh bersebelahan. Masuk kayak kok kira gini pang ngarannya kan iya sakada ya itu masuk ya. Jajan aku apa? Bersupan pian ibu aja. Joko bukan masalah supan, kita ini terlalu pede masuk itu ya. Ayo kalau terlalu pede, makanya pastikan dulu undangan itu siapa, dia apa, kawan pian kalahin kah gitu nah. Jangan pindah pede undangan kawan kita kawin ya, kawan tang di mana misalnya ya. Harus pastikan dulu ya. Jadi aulim wala bisyatin itu dalil bahwa kita bisa merayakan walimah. Jadi kalau pengen membahas yang tadi skrip sebagainya, apa dalilnya aulim wala bisyatin? Walimah kanlah keadaan walimah itu bukan satu kali kegiatan. Walimah aulim itu hanya sampaikan ke orang lain, kabari orang lain. Waktu itu Nabi sudah jadi khalifah kan, sudah jadi rasul kan. Konteksnya apa? Sebagai pemimpin umat maka beliau diminta mana informasi yang kawin. Nah gitu ya. Ada kawan ada sahabat Nabi yang menikah tapi tidak disampaikan. Lalu ditakut Nabi, kenapa kalau ada kabari aku? Maka dari ujungnya apa? Aulim wala bisyatin. Walimah gina carika. Walau itu konteksnya ada batas minimal dan batas maksimal. Artinya apa? Yang penting sampaikan aja gitu. Ada orang yang kada coba acaraan gana, akadnya di KUA, basaramatannya di KUA, udah sama. Jangan pian pikirkan walimah itu harus acara ganal putri ya. Harus acara siskai, salah aku jembat. Harus acara nang di Sungai Tabuk tuh harus ganal, sasak jalanan kayak apa? Pian mulai serombong di muka jalanan, apa ada? Orang kada kelewat, kan ganggu orang siskai. Jadi ulah di belakang rumah pian tuh panggung yang ke sungai itu jadi panggung ke sungai. Atau jangan di acara situ
Kenapa? Jalan itu jalan umum. Kalau mengganggu orang, jadi kita sifatnya jadi karena mengganggu orang yang lewat. Apa hukumnya? Karena hukumnya. Tapi kalau orang yang melewat itu menyumpah, berdosa jadinya. Iya ada. Amun sekong nyambat, iya. Kalau 40 ikong nyambat, kabul aja, apa kabar? Serbuntat ya semua. Macam-macam sebetulnya. Bakawin tengah jalan, nah macam-macam. Maka solusikan yang baik saja, ya. Acaranya tengah malam bang pak, bagus lagi. Sunyi orang kedatangnya. Siapa di tengah malam? Nah bagusnya itu bersalamatan seadanya aja gitu. Tapi kan Pak Ulun hendak bersalamatan yang gagal-gagal, ya silahkan lah. Tapi niatkan sedekah, niatkan uang yang dikeluarkan untuk memberi makan orang lain adalah sedekah. Jadi jangan sangkal kalau kotak yang dibuat orang duit itu karena sebanding dengan yang pian keluarkan. Ya. True story. Modalku untuk nikah kawin waktu acara walimah itu sekitar 30 jutaan karena mau undang orang banyak dan banyak juga rekan-rekan kuitanku, aku, biniku. Kemudian ku persiapkan sekitar 30 juta waktu itu persiapkan dari menunya 10 menu kalikan 100 pokoknya hampir aku kan masak catering hanya orang-orangnya aku minta pian kawak masak ini sekitar 500 porsi pian kawak 500 porsi kawak pian jagalah pian sebagainya lah piring-piringnya pian jual lah. Oke, jadi kadang aku mikir akan kotak tuh, nah saya berapa kalau mbak terserah aja, penting niatku selama aku kau mbak duitku seorang, memang aku ada usaha, ada pendapatan, kuitanku sekantar bantu yang lain, maka dibantu sebagainya. Maka setelah selesai, niatku kan kadang minta apa-apa, ya udah orang datang makan, yang penting siapakah makan 2 kali terserah, pokoknya niatnya untuk memberi sedekah saja. Kita memberikan orang lain senang, orang lain silaturahim, orang lain bahagia. Nah, itu kan sifat kita memberi makan Tuhan gitu aja kan, jangan niat yang lain. Apa setelah 2 hari baru kulihati kotaknya tuh. Kotak tuh biasanya ada kalau dari orang membuat sebelah kanan sebutik, sebelah kiri sebutik. Ku kumpulkan 2 hari aku menghitung ada untung, menghitungnya. Ya banyaknya aja aku duitnya nih. Kayak aku menghitung 2 hari enggak susun. 2 hari itu karena banyak juga kesibukan lain, jangan pikir akan yang lain. Aku nyata ya, sibuk lain ada juga. Masa malam pertama aku menghitung duit kan mungkin kan? Aku hitungi totalnya kalau salah mungkin ada hilap lah sekitar 45 jutaan. Berlebihan berarti lah. Dari modal 30 juta kurang, lebihannya 45 jutaan. Artinya ya kita kada ada niat apa-apa gitu. Ini dalil bukti real konkret wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim atau pikul yusumbratin yaitu habbah atau wa ma tunfiqu min syai'in wa ma min Allah terserah konteks nafkah itu. Maka setiap yang kita tanamkan satu buah paung atau yang di bawah bibit, dia akan tumbuh kan. Tumbuhnya ini kan cabang gitu. Kayak nanam lombok sebutingnya kalau bibitnya jadi bercabang. Nah, maka aku buktikan ternyata benar konteks itu gitu loh. Ya. Apakah bisa dirasakan oleh pian Allah alam, tapi aku merasakannya gitu. Kemarin aku terus aja kisah lagi sama bini materi hadis aku menyumbang gesan makanan di kantor Joko Nina cil Joko tukarkan karena apakah pian terserah pian ini Joko apakah Joko gesan pian acara esok apakah pian tukarkan gesan pokoknya terserah aja nak makan gak ada kebuahnya di sini pokoknya ulakan wadai apakah jam siangnya itu pagi ya jam siangnya ada acara 4 tahu acara hadir ya mesi acara buliknya dapat makan dapat amplop amplop jangan ada ijazah jangan nih kan artinya kita kadang menolak pemberian orang ya kan purun lah menolak pemberian sakit hati orang sombong aja kadang juga kan kita menolak tuh dengan baik bahasa basi karena kan usah artinya bahasa basi jalan menghormati jalan orang himong kita himong juga akan kayak itu kalau dalilnya saling menghimungi orang lain kalau dalilnya sedekah kalau nah kau terima aku buka lebih gancang dari yang kau keluarkan pagi tadi Jakon nih kan pagi tadi 50.000 jangan kan sekali dapatnya berkali lipat artinya kita ada posisi di mana kita tuh harus yakin dengan iman gitu jangan kada yakin mungkin ragu-ragu ya bisa kada dapat ya itu bisa kada dapat jadinya jadi yakin aja kalau sudah dipikirkan dapat kadanya Allah pasti menjamin dah bukti maka aku kisahkannya supaya ada keyakinan dalam iman kita gitu ya jangan pian berpikir bahwa aku kuliah ini karena ada manfaatnya, jangan. Aku datang ke nuntut ilmu ini karena manfaatnya kada ada. Aku datang ke majelis ilmu di pagi hari ini tidak ada manfaatnya kada ada. Dan tujuannya pun jelas, aku kada pernah mengabsen pian, kada pernah memberikan pian apa sebagainya, tidak ada tujuan apa-apa. Pokoknya datang mengaji udah selesai. Masalah belakangannya skenario Allah biar aja.
pasti kalau pian yakin dengan iman tadi, pikul sebatimnya itu habbah tadi, ya pasti tumbuh juga. Sama dengan konteks yang menuntut ilmu, para binatang di laut, semua para malaikat itu pasti memintakan ampun, udah pasti gitu. Gak usah dicari-cari gitu. Nah, makanya paling gampang berdatang guring selesai. Di mana pengajiannya? Asal pengajiannya menambah ketakutan kita pada Allah, udah itu aja. Kan dalilnya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bila datang membuat kita takut pada Allah, bertambah keimanan kita takut pada Allah, berarti wujud. Tapi kalau datang menambah kemuaran kita dengan orang lain, berarti ada masalah. Aku datang ke pengajian ini apalah jadi muar lawan orang, jadi menghina orang lain terus atau menyebut orang terus gitu. Bahkan senang dengan kalimat-kalimat yang kada baik dengan orang, jangan ya. Jadi lebih senang kita apa? Bagaimana menyenangkan orang lain. Kita aja datang pengajian, datang boleh gitu ya. Idza du'a ahadukum ila walimati ursyin falyatiha, jan Nabi. Jika engkau diajak du'iyah itu telah artinya posisi diajak ya. Jadi kalau pengen diajak jangan lupa datang. Itu dalil sebaliknya ya. Bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun akan tapi dia tidak harus memakan makanannya. Jadi kalau pian puasa hari Kamis, Senin, kebetulan ada undangan, datang ya, tapi jangan perlu makan, enggak apa-apa. Yang penting mendatanginya. Jadi yang dalil walimah itu apa, Pak? Bukan makannya tapi mendatanginya aja. Maka posisi sekarang mendatangi dengan cara online apa? Ucapan WA grup. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Mulai dari selamat dia sampai ada yang sakit hati, lengkap situ. Di grup juga kawannya juga ya Allah. Wah iya ya. Kenapa nyalon gitu ya? Gagal kan? Nah ya. Lalu akhirnya dengkinya muncul kok. Nyata kena latih aja. Buktikan ini siapa galau biniku kayak gitu. Wah, lalu jadi musuh-musuhan. Janganlah. Memang takdirnya sudah kawin noninya siapa? Kau dia apa lagi pian? Biar behimat pian masang susuk kada kau ya dapat. Ya Nasra. Biar masang apa nah saya ada. Namun orang pakai mobil, pakai mahar 1 miliar mana ada susuk pakai? Ada pakai. Mahar 1 miliar dengan rupiah dimana tunai. Aku terima 1 miliar rupiah tunai. Enggak, kalau dia rantau sama berapa miliar tuh. Maharnya pocong luar biasa. Hendak ya kok jadi lakinya pulang menjadi ya. Tapi kan kalau lagi sudah terputus. Ada yang nyambut masih ada Pak 2 3 4 itu jarpian, jarak kada hawa. Kenapa? Menambahilah Pak kada mengurangi iya. Anak menambah timbul kurang. Ya kalau pasti kita jawaban minian. Ulun kada mau di madu. Mun pian misalnya hendak kawinnya silakan tapi tinggalkan ulun. So sweet. Jadi konteksnya memang kada kawal gitu ya. Artinya kita kada kawin maksakan. Allahu Akbar. Lanjut di halaman cari yang lain lagi. Kita cepat saja biar cepat selesai kitabnya ya. Radha sudah kita bahas kemarin, kemudian nasab sesusu juga sudah kita bahas di dalam kitab nikah. Kemudian menyusui anak kecil dan dewasa itu harus dibahas karena memang sudah tidak perlu lagi konteksnya. Jika dewasa sudah tidak perlu lagi, tapi kalau konteksnya anak-anak masih bisa senasab atau musaharahnya ada karena dia nafkah memberi minum dari rodoah, satu rodoah ya. Kita lanjut dari mana ya? Bentar aku cari dulu. Nah ininya, perzinahan halaman 144. 144. Geser ke bawah. Jadi kalau misalnya Pak orang menikah Pak ajar besi laki masih bolehlah Pak menggayai laki orang. Bahasa sekarang apa? Pelakor ya. Hukumnya haram untungnya. Jadi kalau sudah punya suami, maka istri wajib menjaga kehormatan suami. Ya. Kalau sudah punya istri, maka suami wajib menjaga kemuliaan istri. Ya. Jangan laki yang ketujuh menggayai binian orang lain, apalagi bini orang lain. Jangan juga ketujuh menggayai perempuan yang masih bujangan. Akan muncul kena benih-benih api yang gak jelas. Pasti membandingkan. Kalau bekawanan silahkan. Kalau di kantor, kami di kantor ya kada apa-apa. Karena batasannya ada gitu. Tapi kalau pian sudah punya suami, punya istri, maka batasan itu pian harus detailkan lagi.
Jangan sakanak sosialita, bepada lan laki. Jangan kunyuk. Bepada ke kantor sekalinya kemana nongkrong, jangan ya. Hargai istri, hargai anak pian, itu aja pikirannya gitu ya. Kalau emang pian sudah nanti berkeluarga, meskipun mungkin masih lawas lagi nasla ya, nasla setahun 2 tahun dikit. Apalagi lakian ini lawas yang panjang masih karena mikir anggawian dulu. Apa nang dimakani karena ya bujur sunnah nikah, wajib nikah, haram nikah banyak, tapi menafkahi istri wajib. Maka jika menafkahi istri wajib, maka yang lain jadi wajib juga gitu. Maka mencari gawe jadi wajib kiranya. Bila ada pendapatan menafkahi istri dengan cinta dan amal aja, ya bahaya. Tanggung jawabnya bukan dengan istri, dengan Allah. Karena kata Allah menafkahi istri wajib. Jar Nabi, jika engkau tidak menafkahi istrimu, maka engkau tanggung jawab di akhirat. Maka menafkahi ini bagian daripada kepentingan rumah tangga. Maka kewajiban siapa? Suami. Kalau istri yang bekerja apa ya kada masalah. Bekerja aja selama batasannya jelas. Saya dah aja berdagang boleh, silakan, karena tujuannya untuk kepentingan Islam gitu. Nah sekarang kita konteksnya juga sama, banyak para ulama-ulama yang istrinya bekerja tapi batasannya ada gitu ya. Nah apakah boleh Pak misalnya bekerja binin tadi sampai berlebihan, sampai suaminya kada bekerja lagi? Kada boleh harusnya si suami yang bekerja, istri yang memang menunggu di rumah tangganya. Tapi sekarang zaman Indonesia sekarang mungkin jatuhnya si istri juga bekerja. Kenapa? Karena tujuannya sama, menafkahi anak wajib. Maka bekerja pian jadi wajib. Setiap pekerjaan yang sifatnya wajib maka fisabilillah. Gitu niatnya. Kemana ke mojak jar laki jadi bini menceritakan nafkah kesan anak. Maka selama dia berangkat dari rumah sampai mojak kunyuk-kunyuk, maka dicatat Allah sebagai orang yang berpahala fisabilillah. Meninggal sabilillah. Kenapa? Dia menafkahi untuk anaknya gitu. Karena menafkahi istri anak wajib, maka bekerja jadi wajib. Tapi ada niatnya. Kalau tidak ada niat ya sama aja bohong. Karena innamal amal itu semua amal. Berangkat kuliah niatnya apa? Masang baju niatnya apa? Masang selawar niatnya apa? Berangkat ke mall pasar apa yang dibaca? Baca doanya la ilaha illallah itu dibaca. Banyak baca amalan-amalan yang sifatnya sunnah Nabi gitu. Belang ke rumah kawan jam 1 pas jam lapar ada niatnya apa? Niat makan? Jangan, silaturahim aja. Ke rumah si Ipeh, mana Ipeh? Peh. Nah tuh, masuk rumah Ipeh, datang ke rumah Ipeh. Jam berapa? Jam 12:30. Itu jam 12:30 pernah saya. Sama aja nyuruh 4 makan bang ya gitu. Tapi jangan itu niatnya. Niatnya apa? Hendak silaturahim. Kan bagus kalau kalimatnya. Di mana Pak pelihari ke Pak rumah? Banjar deh salah wahan pelihari tarus. Oh saya kongnya mungkin pelihari juga. Jadi belang ya nalek ke rumah Ipeh itu. Siapa tuh ada kayak itu apakah gitu ya Allah kan. Nasi mandi kah, nasi samin kah, apalagi nasi macam-macam bukan Arab ikan ngomong Arab tuh banyak aku bela-belang tuh nalah di kampung Arab tuh banyak kawanan bila aku belang kesana ada makanan samin luar biasa ya makan belangan jamnya tuh pas juapang lah jangan belang tuh subuh sunyi jam-jam setengah 12 jam 12 tuh pas tuh belang tuh pas sudah masak. Apalagi bila nyapa basalamatan datang tuh imbah tuntung parak tuntung dah orangnya datang belikan dah orang datang kita minimal sebungkus pian bulik semalam aku datang terlambat Jepang acara terlambat karena kehujanan loh semalam terlambat aku datang tapi tuntung dah orang minta maaf aja aku terlambat aku majar sampai jam 3 apa makan pas hujan lah madangnya pandai mandir tuntung mandir minta beli jangan ada jangan mau beli ada ya apa gara aja kan apa nih ya kepin anak ke-7 aja wajah masya Allah makasih udah naik ke barak itu bulik pas daripada mubazir dia kan karena kayak itu kan daripada bazir pahala juga daripada mubazir dari akan nasi tadi kambing bariakan dia apalagi ini macam aku jago himung mana bila mau datang songsong datang boleh karpur dong, minta bungkusan masih banyak sisa orang kan mungkin. Tapi itu mungkin karena sengaja juga datangnya. Memang pas kebetulan aja aku datang tuh terlambat gitu. Jangan sengaja, karena sengaja datang terlambat. Datangnya terlambat memang pas habis maja, pas kehujanan karena sampat, datang pas tuntung. Orang belikan udah habis dah. Datang terlambat aku mengucapkan selamat aja. Mudahan tuntung, makan. Nggak boleh aku lajak kok. Makasih banyak nah yang panunya. Hadang lo aja. Ada apa jauh? Aku cok nak beli ke hadang lo sana hati semua tuh aja. Omanya dah kaya ngomongnya aja kok omanya ya. Otakku tuh sudah kayak pian juga. Pacangan dapat bungkusan ya. Bujur juga wah Joko.
Dengarnya rezeki yang ditolakin. Memang kalau rezeki kita sudah dapat, kita tolak tetap diberi. Ditolak toh. Sudah aku sudah makan, ya kan sudah. Ku tolak bayangkan, coba pian tolak sekali. Pian datang udah kawan. Jar mama kawan pian, anak bulik kah, anak masat nggih buah anak bulik. Hadang dulu. Kadang sudah makan, jangan bulik kadang di asrama saja. Ditolak nih lah, menolak nih. Tapi karena rezeki kita, biar pian nolak ya tetap diberi. Tetap yang bau bulik. Handaklah kisah realnya ada. Acara, tonton acara. Karena kau makan, aku joko pindah ke acara lain, sungsung, bawa pindah bahasa. Karena makan berarti, karena makan, kan masih acara. Izin bulik berdua, cok lawan tuan rumahnya. Ngipian bulik aja. Bulik aku sudah siap. Hendak masang baju, udah masang jaket, udah masang helm. Langsung hibak seplastik 2 buting. Jaku dasar bujo, jaku konsep rezeki nih. Ku tolak tuh rezeki. Aku udah makan di tempat tuh kan makan. Rezeki itu ditolak di sepeda motor ada sudah. Kalau aku makan seporsi Jawa lah. Karena mungkin bang di muka makan sing banyakan goncang pulang. Ada kaipian bang makan langsung 3 piring apa gitu. Nasi buat, iwak buat, ayam buat, hintalo buat, bertani buat. Kada purung loh. Maka jaim mana makan tuh sedikit ya. Padahal kayak nambah cuman jaim ngarannya. Tontong sedikit ya kalau beli di bawah kan. Tapi kalau kita tolak rezeki nih, ditolak. Sepeda motor. Ada sepeda motor. Anu gajian anu saya. Jangan apa nih? Apa nih banyaknya? Anu saya di rumah aja. Khususon di rumah sabuat sarangsang nasi, Bang. Kau berapa nih? 5 kok. Iwaknya dari ayam, daging, hintalo ada. Aja aku nih kau beli 5 pulang makan nih. Coba bayangkan, rizki tuh aku tolak, yang gasan aku sorangan, ku bawa bulik, kau beli makan. Jak aku makan, aku di situ sebuting je porsi ku makan, karena aku beli ke rumah. Nah, itu artinya rizki yang ditolak tetap diberi Allah. Ditolak tuh, apalagi kita, ada kan nih, wah itu baginya ada kan nih ya, baginya ada ya. Tapi karena rizki yang memang sudah kita ditakdirkan oleh Allah 5.000 sehari, biar pian begawi sampai tapaloh liir tetap 5.000. Jangan pian pikir rezeki pian bertambah karena takdir sudah ada bertulisan rezeki pian saya ini tiap hari. Maka supaya membuat rezeki itu meningkat, menarik ya sembahyang duha, belajar, nonton ilmu, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, duha, tahajud malam, doa ya Allah minta nih tahun depan bakal selesai nih kira-kira apa ya Allah yang cocok gasan pian menurut pian apa ya Allah tentu akan carikan pekerjaan kah, usaha kah, bisnis kah, kantoran kah, suami kah, istri kah, itu minta mumpung masih proses belajar gitu. Karena bila sudah proses pian belajar nih hilang, sudah habis pian mulai galau kan nih. Maaf Pak aku kena. Mau masih disambat orang sebagai mahasiswa tuh nah. Jadi proses mahasiswa itu kan ada majelis ilmunya hadir, belajarnya juga hadir gitu kan masih proses lagi manis-manisnya ilmu gitu nah. Kan sudah tuntung pian belajar sini tanggal itu pian enggak ada lagi masuk kuliah pagi ada lagi gitu kan. Iya kalau sudah bekerja pian sudah sibuk gawe seharian. Entah menuntut ilmunya kapan Allah alam, entah malam kah sore kah apa terserah. Ya minimal adalah sehari itu jangan lupa kada harus ada gitu. Minimal live streaming YouTube kah atau minimal mengulang pengajian kah itu minimal niatkan untuk ilmu gitu ya. Jadi jangan pernah luput sehari semalaman dalam menuntut ilmu. Sekali barang, sejam barang, semenit barang, 2 menit barang. Mengaji pun sama, semenit saat terserah pian yang penting ada rutinitas ilmu dan amal jangan sampai biar amal begawi terus ilmu kan. Sampai dalam diskusi dari guru kami itu Syarani Syarawi Mutawal Syarawi kata beliau bahwa wahai anak Adam jangan engkau takut dengan apa yang sudah kuciptakan di dunia kata Allah. Dan aku pun kada pernah bimbang dengan apa yang kuciptakan kata Allah. Artinya apa? Janganlah engkau mencari hal yang memang sudah kutakdirkan dengan rezekimu. Ya, janganlah engkau sampai bekerja sampai kayak seperti binatang mencari makan. Ya, artinya apa? Begawi, tapi jangan sampai kayak binatang. Binatang itu kan nafsu aja loh. Jika binatang diberi akal, luar biasanya. Datang cecak, melihat nyamuk, dia nyamuk sampai. Tapi nyatanya karena nyamuk itu nafsunya juga ada, cecak juga nafsu ada, sikatnya habis, kekanyangan, tepar di dinding. Kau udah bergerak. Kau lagi. Datang nyamuk cecak Assalamualaikum ya cecak salam apa kabar nyamuk alhamdulillah baik nah pakanyangan ka iyam jahan nafsu ngarannya makan jakanya Allah to kada adil
Harusnya cecak itu pakai sayap. Kenapa? Karena makanan cecak rata-rata nyamuk. Kada adil biar nyamuk jauh sekilan aja nah. Nyamuk sini, cecak sini kalau ambil. Peluncat, gugur bener ya. Tapi ngaran takdirnya ada apa? Rezeki nyamuk itu makan manusia, rezekinya cecak makan nyamuk. Rezekinya sudah ada diatur oleh Allah. Ketika dia kelaparan, datang nyamuk warak. Mok, sini nyamuk. Ada situ kak, plak, selesai. Pian sembayang, nyamuk di bawah, igutnya batis. Kada merasa, kanyang jauh lagi nya. Tuntung gatal, nyamuk sekalinya. Ya Allah, adil ketika kita kada merasa, tapi ada juga yang bahaya, harus perhatikan. Makanya sifatnya yang akrab atau yang bahaya itu dimatikan kata Nabi. Ketika kau lewat sembahyang ada 2 hitam yang dimatikan, ular lawan kalajengking. Artinya apa? Dalil jika membahayakan wajib dibunuh. Jangan pian diam aja, jangan bunuh ular. Masya ular disembah. Nah, lain itu bukan nang begaris gitu kan. Balak 6. Nah, tapi beda-beda karakter kepercayaan gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh saja sebenarnya dalam kepercayaan itu tergantung apa yang dia percayakan gitu ya. Masing-masing kita punya karakter, masing-masing juga punya tanggung jawab gitu ya. Mana tadi hilang. Perempuan boleh dilakukan kesepakatan para pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai jika anak lahir setelah lewat masa 6 bulan dari waktu melaksanakan perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari 6 bulan maka tidak ditetapkan nasab kepada anaknya, kepada abahnya, kecuali jika dia berkata sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Ini kadang kita membahas tentang kajian ini panjang kisahnya. Jadi banyak orang yang menganggap anak zina itu boleh jadi kawini jar. Karena dia lain anakku bang jar. Anak zina bukan anakku jar. Tapi etikanya ada lah. Etika itu pakai DNA kan, DNA. Tapi etika itu tidak berhubungan dengan hukum. Hukumnya mesti bilanya bukan anak pernikahannya, anak zina jatuhnya boleh nikahi oleh yang menikahinya. Tapi jarang bang terjadi ya, kalau jarang. Itu kasus dalam mazhab fikih itu sudah visinya ke depan gitu. Memikirkan jangka panjang gitu. Mungkin suatu ketika ada karena anak hasil zina dikawininya. Ya. Kawin zina namanya, hamil namanya, lahir anaknya ganal, kawininya. Nah, itu kan karena nikahnya juga tidak sah pernikahannya ya, anak zina, makanya berzina gitu. Maka hati-hati bacakan waktu bayi itu inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka 7 kali gitu. Udah niatakan jangan sampai anak ini kena dengan perbuatan zina. Bacakan di dadanya alam nasyrah laka sadrak 7 kali. Saya kira ini nyaman nantinya, belajar nyaman, menerima ilmu nyaman. Nah, itu ya. Ada hadisnya lah Pak, ada. Ini pendapat ulama tapi sepakat ijtihadnya ya. Ijtihad itu kan ada salah ya. Kalau mencari hadisnya nggak ada ya. Tapi kalau mencari pendapat ijtihadnya, pendapat kitabnya ada, pendapat kitab ini. Atau tabarukan dengan ayat Quran kan boleh. Tawasul dengan amal ibadah kan boleh lah. Seperti yang dalam kitab Sahih hadis itu apa? Ada 3 orang yang bertawasul dengan kegiatan dia. Dulu ulun pernah membantu ini. Jika ulun memang ikhlas waktu itu, tolong bukakan gua ini. Terbuka kan? Tawasul dengan perbuatan. Sekarang perbuatannya apa? Mengaji. Tawasulnya apa? Perbuatan membaca Quran gitu. Ya. Maka tidak ada perdebatan tawasul dengan amal ibadah gawian tadi gitu. Nah, mungkin yang terjadi perdebatan itu kan tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan bacaan gitu. Tapi kalau kita pahami juga bujur tawasul yang dibaca juga dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Menggerakkan lisan, bibir, itu kan ada usaha bergerak juga. Maka membaca Quran, baca Fatihah, membaca ini ada niatnya tawasul ya Allah dengan ini silahkan gitu ya. Maka perbanyaklah membaca sesuatu apapun modelnya ada niatnya. Tapi jawaban terakhir kata beliau di halaman 146 atau ibu minadzambi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa. Ya, jadi konteksnya jikapun orang itu berzina apapun modelnya jangan terlalu juga dihakimi. Jangan juga disambati, jangan juga sampai dimusuhi. Bahkan dianggap sebagai anak pembawa sial atau kampung sial, tidak ada. Kampung sial itu bujur konteksnya kalau sakampungan maksiat bilanya
Allah turunkan azab maka semuanya kena. Nah itu bujur juga. Cuman jangan diklaim dipangnya pasti gini bawa sialnya, jangan. Karena kita kadang tahu, siapa tahu dia malam-malam taubat gitu. Makanya melihat orang itu jangan terlalu sinis gitu. Berduaan, pacaran jaga gawiannya. Jangan terlalu sinis. Siapa taunya ading kakak gitu. Sepeda motor aku mah di jalan. Oh, jauh pingkutan. Masya Allah, ya aku kakak ading benanya nih. Kan kakak ading sambat. Kadang ngalih loh. Kadang ngalih mikir akan. Lalu jadi kawan, tong di mana kakak ading mau hanya mirip ya. Kadang saya pikirakan. Kalau saya mikirakan gitu, mau nyimak sarinya ya, laki bini kan apa kasar aja. Pokoknya kita jangan buruk sangka apa ngalihnya. Berdua lakian tuha, bilakan binian anum. Kita kawin janda, apa mikirkan gitu? Siapa tahu anaknya kayak itu nah. Mana anak juga pingkut nang kayak bini aja. Siapa tahu mah anak takutan saya di motor. Hanya kalau kita tuh terlalu cepat, sinis tuh nah, terlalu cepat. Di kampus nih kuliah hati bila berduaan, bertiga mungkinnya lagi membaca apa kah Jok, ini penting kalau ini musuhnya masalah apa gitu. Kadang kota kerja apa Jok berduaan di sini anu apa tugas Pak aja. Mungkin baik sangka aku ya tugas juga gitu ya kan. Aku tapi banyak pikir mau pacaran nih ada coba hikmat aku mikir akan hak-haknya ya kan, yang penting kita menyampaikannya jangan gini gitu nah, jangan gini. Kayak kalau masuk angin bahaya gitu nah. Amun laki masuk angin dikerok, mun bini masuk angin apa kabar? Kawan mikirakan lagi. Ujung-ujung minta kawin, tapi ya. Anak kawin aja, Siska mana Siska? Kan. Anak kawin aja. Pada siapa gerang gitu nah pada jangan kunyuk siapa aja. Kalau memang hendak patut ya sudah datang PK. Takoni jomblo ya toh? Oh, jomblo ya. Ya udah. Selesai. Kadang kali kita mencari lakian tuh bininya cocok banget pandai cocok. Tapi Pak Ilham mencari yang sempurna, mun ada yang sempurna aku udah dapat binian bahari. Carikan pang pajar yang lengkap empat-empatnya aja. Oh, aku nyaman nyamber, imannya kuat, cantik, sugih, keturunan yang baik. Oh, Mas Joko. Amun ada bahari empat butinya aku belum mencari itu Joko. Maka keempat-empat ini kau diulah, imannya kau dibaiki. Bungasnya kau wah ini kadang kali kada bujuran toh nang kayak apa modelnya tuh nah kau aja dibaiki handak pina alis tabal warnai tabal handak pina mancung rancaki menjahit menjepit apalagi sakira berasih moha berasih pakai apa tuh alatnya arpam joko nang yang pondasi yang sampai 2 cm itu nah. Malam pertama bingung laki, iyalah kamu waktu kawin terus lain muhanya karena waktu nikah mana berasih putih beratan kata tabalan nang tukang make up punya kata tabalan. Aku pernah gayaan gitu, Joko. Ya ilah bu, ini lah semampu aja kok. Pina lain Joko. Iya, jangan jar yang tukang make up itu kata tabalan, pondasinya kata tabalan nah sampai itu pondasi sarahnya pondasian gak sarahai ya kalau pondasian yang itu kan bahasa piannya gitu ya kan bahasa kitanya ada pondasian gitu ya. Apalagi mana kita bahas lagi. Ada request halaman berapa? Nah, halaman berapa lagi hendak? Tentang apa? 164. Allah 164 Sebab-sebab khusus poligami. 1. Kemandulan istri atau adanya penyakit atau tabiat tidak sejalan dengan tabiat suami. Bisa jadi seorang perempuan mandul dan tidak bisa memiliki anak atau dia memiliki penyakit yang kronis
yang membuatnya terhalang untuk mewujudkan keinginan suami, atau tabiatnya tidak selaras dengan tabiat suaminya, maka langkah baiknya dan benarnya serta untuk menjaga nama baik jika si istri ini terus berada dalam ikatan perkawinan, karena hal ini baginya lebih baik dia sukai lalu diberikan kesempatan suaminya kawin untuk yang kedua kalinya. Ya, artinya apakah Pak, pertanyaannya, apakah boleh Pak poligami itu tanpa ada alasan untuk poligami? Pertama, syarat poligami tidak ada menunjukkan ada alasan. Fankihu ma taba lakum minan nisa sampai ila wahidatan. Itu konteksnya kan umum ya. Silakan poligami. Tapi Wahbah Syekh Mawazuha ini lebih cenderung apa? Pendapat beliau dalam kitab ini menyebutkan seandainya orang tuh ada aib atau cacat atau sejenisnya yang tidak kawal lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka dianjurkan, maksudnya boleh saja si istri menawarkan untuk istrinya, suaminya untuk menikah kembali kepada perempuan yang kedua. Yang penting jangan diceraikan ulun. Nah, itu mungkin bahasanya gitu ya. Nah, tapi bisa jadi dengan berjalannya waktu penyakit istri hilang. Tiba-tiba hamil. Ya kalau siapa istri Sayyidina Nabi Ibrahim? Sayyidati Hajar lawan Sarah. Kan belum hamil kan, Hajar lawas kawin dengan Sarah, tiba hamil. Akhirnya jadi nabi kan, Nabi Allah Ismail kan. Nah, itu kan konteksnya belum ada apa-apa kan, sampai diklaim beliau, aku ini tuha banar, kata Nabi Ibrahim dengan Al-Quran itu tuha banar. Apanya yang tuha Hajar? Allah, siapa tahu aku yang siapa yang menghendaki, Allah kehendaki. Kawin dengan Sarah, kemudian melahirkan yang sebetulnya. Kawin yang pertama kan akhirnya hamil loh. Nah, akhirnya kan punya anak dengan yang namanya Ismail. Nah, itu. Jadi Anda pilih mana aja, mau jadi Nabi Ibrahim atau mana ya. Itu hati-hati Bang, itu jebakan tuh. Kalau kesan pian kena. Hakon jadi istri Firaun kah? Hakon jadi istri Nabi Ibrahim enggak aja? Hakon jadi Ibrahim Bang, ya tapi Ibrahim dua loh aja. Aku kan pernah memandang itu masalah itu. Pokoknya bab poligami itu kan pernah kepanjangan di rumah itu, kan pernah. Pertama, menjaga harkat martabat perasaan. Bujur ya senang, bujur ya senyum. Senyum itu kan di luarnya, zahirnya, batinnya belum tentu. Berusaha barang ya Allah, berusaha barang. Masalah lainnya kan belakangan. Kalau cerai juga apa ya takdir sudah, karena kalau lagi dia apa itu. Ya, ada kawanku cerai misalnya, karena Pak Joko cerai, takdir sudah aja, apa selesai deh. Kan hanya pandirkan. Nah, kalau Bang kenapa kamu cerai? Kepo kalau kita nih. Kenapa bini kemana bergerak ini? Kan saya punya pandir, takdir sudah cerai aja. Dua, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu. Terkadang terjadi pertikaian, ya. Muar benar sudah. Tentu saja pengambilan jalan keluar dengan cara tetap mempertahankan istri dalam ikatan perkawinan dengan poligami yang jauh dibandingkan itu. Ya mungkin pilih mana Pak Ajar, menceraikan istri atau poligami? Kalau dalam pendapat Syekh Mawazuha ini poligami aja, tapi jangan diceraikan istri pertama. Saking menjaga jangan sampai terjadi talak tadi. Ya, karena talak itu konteksnya apa? Halal yang paling dibenci oleh Allah. Nomor 3, bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki. Kadang ada juga si suami yang pengen seksual terus meningkat gitu ya. Maka si istri kada sanggup, maka jadi istri aku kalau lagi mana memberikan nafkah pian, maka menipir hendak juga silakan kawin bahasa ya. Adalah apa terjadi? Ya mungkin ada gitu ya. Maka kesimpulannya sesungguhnya pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan uzur atau maslahat yang diterima secara syariat. Maka aku sepakat ini. Jika yang bertakun bolehlah poligami. Jaku hukumnya terserah pian hukum poligami, tapi aku bertakun apa kepentingan pian hendak poligami? Adakah darurat? Adakah keperluan maqasid syariahnya? Adakah uzur istri atau ada maslahat di dalam itu? Tapi secara hukum syariat, bukan nafsu. Bila ada silakan. Misalnya sudah 10 tahun kawin kada banakan, jadi bini kawin aja pulang pian bahasa. Berarti ada uzur kan? Silakan. Atau hendak mencari keturunan, sudah juga bini 2 kada dapat juga 3 bini, tetap juga dapat keturunan. Udah apa? Ada dapat takut, Pak cuma orang kada bisa keturunan, Bang siapa mendoakan abahnya kena? Maka kalimatnya diambil dengan in qata amaluhu, itu konteksnya apa? Waladun salihun yad'u lahu. Putus amal manusia itu kecuali ada anak yang mendoakan orang tuanya. Waladun, maka ada yang kubaca itu waladun itu menurut ulama bukan hanya anak kandung, karena anak kandung ibnun harusnya ibnu kalladzi atau ibnun alladzi yad'u lahu,
anak yang mendoakan abahnya itu ibnun. Tapi kalau waladun umum anak juga, maka diambillah oleh ulama ada 3 anak dalam hubungan tidak senasab, yaitu anak kandung senasab, anak dari mintuha senasab tidak tapi karena pernikahan, anak yang ketiga adalah anak karena hubungan menuntut ilmu atau murid, maka dia juga anak meskipun kada senasab. Mintuha kada senasab tapi hubungan suami istri. Nah maka konteksnya abu kalladzi salasah, ada engkau, ada punya orang tua, ada 3. Orang tuamu ada 3, maka para ulama juga sepakat dia tidak punya anak tapi punya murid, maka jatuhnya juga anak juga. Waladun juga konteksnya, bukan berarti ibnun, tapi ibnun itu konteksnya mahram kan, ibnun. Makanya sering kalau ada beberapa ulama yang menyebutkan istilah abah guru misalnya, itu kan konteksnya ibnun, waladun. Ada waladun bukan bintun, bintun anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Kalau waladun anak saja, anak-anak abah itu anak-anak umum, konteksnya apa, waladun, bukan anak yang sifatnya anak kandung, tidak, tapi jatuhnya hanya sebagai anak dalam menuntut ilmu. Tapi ada hubungannya, apa hubungannya? Ada silsilah sanatnya tadi, jadi konteksnya waladun juga gitu ya. Artinya kada perlu kita perdebatkan juga masalah yang sifatnya mendoakan. Makanya konteks mendoakan tadi apakah sampai Pak? Ya kan konteksnya kan waladun salihun yad'u lahu, da'a yad'u itu mendoakan. Mendoakan itu dalam Quran, tidak bisa dia mendoakan sekehendak. Maka ketika dia membacakan Quran berarti sampai kepada abahnya atau orang tuanya. Kenapa? Karena waladun salihun yad'u lahu. Yad'u itu kan da'a itu mendoakan. Rabbana atina Quran, Rabbana wa atina ma wa'adtana Quran, Rabbana zalamna anfusana Quran. Selalu dengan kalimat Rabbana ada, Rabbighfirli ada, domirnya toh. Domir kami ada, domir saya ada. Domir kami berarti berjamaah bacanya, boleh pakai nah. Domir saya berarti dia sendirian ya. Intinya dia membaca Quran dalam bentuk doa juga. Ya. Seruan agar poligami dilakukan dengan seizin qadhi. Itu tulisannya mungkin dari salah ya, hakim. Ya. Adakah ya? Mungkin ada ya. Tapi aku belum pernah menemui hakim menyuruh ikam poligami saja. Hubungan senasab besanan kalau pernah kita bahas, sudah kita bahas ini. Apalagi? Habis ya, nanti kita baca lagi di lain waktu. Yang penting biar membaca. Kayak baca kayak tadi, jangan banyak-banyak, jangan dibaca semuanya, poin-poinnya aja. Ya. Menurut mazhab Maliki di akhir khatam 570. Oh ini mazhab Maliki ya, kita pakai mazhab Syafi'i saja. Nih. Halaman 50 itu pendapat pertama istibra. Jika dia tidak mengetahui kebersihan rahimnya. Jika dia mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan seperti budak perempuan yang tinggal seterusnya atau haid sebagainya, maka dia boleh melakukan istibra. Artinya apa? Mencek rahim. Wah ini gampang sudah. Kalau balik kan kawak, wah ini pakai USG. Dia cerai, iddah, cek bujur-bujur ada kan masih plek atau sejenisnya di rahimnya. Kalau sekarang pakai USG, pakai dilihat di TV ada. Ya. Yang B, si perempuan tidak boleh disetujui ketika terjadi kepemilikan, seperti misalnya istrinya yang dibeli, maka si perempuan itu tidak boleh. Itu masalah budak ya berarti ya. Si perempuan tersebut tidak diharamkan untuk disetujui, masalah budak juga. Mampu melakukan persetubuhan maka tidak ada istibra bagi anak perempuan yang masih kecil 5 tahun. Ini tidak kita bahas. Merdeka, prasangka yang buruk. Iya mungkin ada yang berpikir kalau aku keluar rumah kan aja banyak yang hendak. Nah itu mungkin ada gitu ya. Maka istibranya apa? Diam aja di rumah. Kematian suami misalnya, jangan mbak kunyuk-kunyuk iddahnya, wafat suami ya kan, sabar aja di rumah. Kalau dia menurut dia, kalau aku keluar ini jadi fitnah. Istibranya cara apa? Dengan cara menjaga diri. Jadi bukan hanya istibra itu menjaga rahim saja, tapi menjaga sifat ifahnya dia. Ya, ifah bukan saripah, ifah. Ifah itu menjaga rasa malu dia. Ya, aku ini supan mau keluar kalau jadi fitnah orang gitu. Ya, maka dia di rumah aja. Itu kan istibra juga.
Meskipun pada faktanya istri idahnya harus rahim Pak, bukan aja rahim tapi bisa juga dalam konteks menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia keluar jadi fitnah tadi. Ya. Jenis dan masih istibra 3 kali haid, bilanya hamil melahirkan, jika zina dicek kebersihan zinanya, jika menopause 3 bulan juga memposisikan 1 quru, ya. Jadi jika perempuan itu menopause juga dihitung selama 3 bulan untuk menempati posisi 3 kali quru. Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan yang menikah diceraikan usianya 45 tahun. 45 tahun rata-rata tidak ada lagi haidnya kan, atau 45 haid masih lah. Masih ya? Berarti masih kobanak lah. Jarang Pang, khawatir dengan anaknya. Ya mungkin anggaplah 50-an kali ya, 50-an ke atas kali ya. Yang kada haid lagi itu berapa kira umurnya? Nah, jika dia cerai di usia itu maka iddahnya adalah sampai hitungan 3 bulan juga. Tapi kada berhitung masa haid lagi, ya. Itu kalau posisinya salah satu quru, ya. Demikian selesai dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuh. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.